apa Mas Rahmat? Iya Bu, karakterisasi. Karakterisasi, iya kan. Bu. Ya kayak gini. Terus next-nya boleh yang di bagian normalisasi juga, Pak. Nanti kalian tinggal pilih. Nah ini kan di level tabelnya gitu ya, ditampilin. Terus next. Nah ini yang normalisasinya karena mereka pakai resipi, kemudian mereka mau ngelihat dari berapa nih 13 apa 17 ya, 17 dampak ini yang paling dominan apa sih? Ternyata kan yang dominan human carcinogenic nih. Jadi ibaratnya ternyata ini berdampak ke cancer lah ya, penyakit-penyakit yang menuju ke cancer lah gitu. Terus next. Nah ini detailnya. Ini boleh ada, boleh enggak. Kalau kalian nggak mau tampilin, kalian gambar-gambarnya aja juga nggak apa-apa. Tapi kelompok ini memilih nampilin juga gitu ya tabelnya. Next. Nah ini di level karakterisasi tapi yang pemasaran, yang penjualan. Itu kan ada produksi, ada penjualan, ada usage ya kalau nggak salah. Nah ini yang penjualannya. Terus ke bawah. Nah ini sama sebenarnya, ini kayak tadi polanya sama, cuman mereka menampilkan di masing-masing tahapannya, tahapan produksi, tahapan penjualan, sama tahapan penggunaan. Next-nya, next terus. Nah ini adalah total ketiganya ya, bener nggak? Total dari semua prosesnya gitu ya? Iya Bu, Proses. iya Bu. Nah yang paling besar artinya di proses produksi gitu kan ya, di dalam tahapan rantainya, tahapan rantai suplainya itu kan suplainya kan ada produksi, terus dijual, terus dipakai gitu kan. Ternyata yang paling tinggi dampaknya tuh di proses produksinya. Jadi kalau mau ngurangin karbon yang signifikan itu bukan di penggunaan atau pemasarannya, tapi di produksinya, intinya gitu. Makanya tadi mereka mengusulkan ganti proses ya, atau ganti Betul cara Bu. lah pakai manual working. Boleh ke bawah lagi. Nah ini mereka cuma menampilkan ininya, analisis dari sisi masing-masing dampak sama yang single dampak. Terus ke bawah. Ya udah itu aja sama analisisnya dari ke bawahnya. Intinya itu sih. Paham ya jadinya ya, Andrean sama Mbak Dwi sama Mas Rudi kelompoknya dan yang lain-lain. Oke kah? Atau masih ada yang mau Bu, ditanyain? saya mau tanya Bu, pas simulasiinnya itu kita masukin angkanya terserah kita kan ya Bu ya? Kan dalam ini kan satu mesin kopi kan, satu Iya. unit kan ya, satu pieces kan. Satu pieces. Angkanya disesuaikan sama yang di modul. Bener Oh. nggak? Mas Rahmat ini pakai angka yang di modul kan ya? Angka Juan yang di atau modul Stan? ke-13 ya Bu? Iya, modul berapa tuh? Modul berapa Juan? Yang ada simulasinya di ke-13 sih Bu. Ya, berarti modul 13. Bener-bener ngikutin langkah yang di situ, cuma nanti metodenya beda-beda itu aja. Kita nanti mau bandingin nih dengan metode yang berbeda-beda tuh hasilnya sama nggak sih sebetulnya di setiap kelompok secara keseluruhan gitu loh, secara analisis umum. Oke, siap Bu. Jadi Ya. kalian sebenarnya prosesnya ngikutin aja. Ya, jadi kemarin itu kita tuh kayak kebingungan gitu Bu, ini tuh masukin kuantitinya itu gimana gitu. Sedangkan kan Ibu nggak ngasih tahu ya, cuman ngasih tahu prakteknya aja. Mungkin Iya, Ibu maksud lupa saya atau apa. tuh selesaiin yang ada di modul 13 itu sampai akhir. Kemarin kan kita baru nyelesainnya cuma sampai mana tuh? Hosing ya? Hosing Iya Bu, ya. sampai hosing. Iya, nah itu kalian lanjutin hosing, small part, di input, dikerjain gitu loh. Di Simapronya, kan kemarin saya mintanya gitu kan. Kerjain semuanya sesuai dengan step-step yang ada di modul
12-13 itu, saya lupa di modul berapa itu, yang Simapro, sampai selesai, kemudian di-running dampaknya. Nah, terus dipindahin lah itu ke laporan, kemudian dianalisis gitu. Paham nggak? Paham Bu, sudah saya rekam. Paham ya? Oke. Jadi benar-benar ngikutin modul aja sebetulnya, cuman saya mau lihat ininya pemahaman kalian nih seterusnya nih kalau kalian ngikutin langkahnya yang ada di modul tuh jadi nggak sih satu mesin kopi itu dan bisa kehitung nggak dampaknya gitu. Mungkin saya mau tanya dulu deh ini sama kelompok 1 kalau gitu Juan, Syang, atau Rahmat terserah yang mau jawab siapa ya. Kendalanya apa sih waktu kalian bikin tugas 2 nih? Silakan. Ya Bu, izin bantu jawab. Untuk kendalanya sih sebenarnya itu ya, kalau di modul itu yang saya baca, yang saya cari dari Bu itu ini Bu, datanya yang ada cuma di proses hosting aja Bu. Jadi untuk yang part-part lainnya itu nggak ada gitu. Nggak ada apanya datanya? Iya nggak ada. Jadi masa? Di PPT ya itu tuh mentok cuma sampai ini hosting doang. Jadi kemarin kan bingung. Serius? Iya Bu, terus lihat dari keterangan di TB itu ada keterangan suruh asumsikan gitu. Udah terus kami coba asumsikan inputan apa yang harus ada, terus hasilnya jadinya apa gitu Bu. Ada Mas di PDF-nya, itu kan saya upload 2 ya, PPT sama PDF. Nah di PDF-nya tuh ada. PDF-nya itu ada sampai coba deh buka PDF-nya tuh. Kan saya ada 2 tuh. PDF-nya ada sampai assembly proses. Ada kok. Iya Bu, ada Bu. Ada ya. Nah nggak apa-apa, ini berarti kelompok 2 walaupun menggunakan data yang berbeda diasumsikan nggak apa-apa. Tapi intinya kan mereka kelar gitu loh dengan menggunakan asumsi data. Nah ini buat yang lain berarti nyelesain sampai assembly proses dan boleh tahap penggunaan dan tahap kalau memang nggak ada tahap penggunaan dan tahap pemasarannya itu diasumsikan nggak apa-apa. Tapi kalau assembly proses sampai assembly proses ngikutin aja yang ada di modul ya. Baik Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Masih ada kebingungan? Kalau yang sampai hosting itu modul 12, tapi kalian bisa lihat di modul 13-nya. Modul 13-nya itu lanjutannya. Jadi modul 12 dan 13 itu harusnya tuh tugas kalian tuh gitu dikerjain lah di Simapro-nya. Kemudian jadi laporannya kemudian dianalisis gitu. Jadi benar-benar kalian ngelanjutin modul 12 working di Simapro dengan modul 12 dan 13. Cuman yang diajarkan di 12-nya kalian operate sendiri, tapi kan udah ada panduannya tuh harus klik apa tuh udah ada gitu. Oke ya. Ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak ada, artinya berarti nggak bisa pada ngupload di malam ini dong ya? Padahal deadline-nya sekarang TB2. Gimana dong? Mau diundur sampai kapan nih TB2 deadline-nya? Minggu depan Bu. Ih, minggu depan mah nggak bisa, saya nilainya kapan, Rudi? Ya Ibu mah Bu, bercanda Ibu. Sampai minggu ya? Sampai minggu malam ya? Oh, boleh Bu. Tapi untuk presentasinya gimana Bu? Nggak usah presentasi jadinya. Oh, gitu. Yaudah Bu, baik Bu. Ya pokoknya kumpulin aja gitu ya. Jadi paling lambat minggu malam di upload gitu ya di Fastlink. Tapi tentunya lambat nguploadnya
nilainya nggak bisa sama ya sama kelompok 1 yang kelompok 4 ini tadi yang udah presentasi gitu ya, karena kan kelompok 4 mengumpulkannya tepat waktu, sementara yang lain kan perpanjangan. Jadi ya otomatis ada diskon nilainya, biar fair kan, gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh, saya belum kasih kisi-kisi ya? Iya, itu belum, Bu. Kalian palingan nungguin itu doang, kisi-kisi nih, tunggu. Kisi-kisi. Ibu saya boleh Ujiannya izin. tetap online. Ujiannya tetap online. Jumlah soalnya ada 2. Kemudian soal yang pertama itu terkait dengan pemahaman kalian terhadap konsep sustainability. Konsep sustainability dari suatu industri manufaktur. Jadi kalian harus ada analisisnya tuh. Ingat ya, jangan literally jawab pakai AI karena jawaban UAS kalian akan saya masukin kayak saya punya aplikasi AI detektor gitu. Jadi jawaban UAS kalian akan saya masukin. Kalau misalnya terdeteksi ada AI yang digunakan gitu lah, istilahnya kan kalau bahasa AI, bahasa robot kan ketahuan ya polanya seperti apa dan itu akan kebaca. Nah, itu nanti nilainya jadinya dikurangin, misalnya harusnya nilainya A jadi C gitu ya, kan sayang. Jadi kalaupun kalian pakai AI harus kalian baca ulang, harus kalian bahasakan ulang gitu loh dengan bahasa kalian sendiri. Itu soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2 itu terkait dengan evaluasi dari siklus hidup suatu produk. Saya akan bandingkan misalnya produk A sama produk B. Saya kasih tahu produksinya, proses produksinya itu gimana, produk A sama produk B, kemudian penggunaannya gimana, kemudian proses daur ulangnya seperti apa. Kemudian saya akan minta kalian pilih. Jadi kalau sesuai dengan penjelasannya produk A sama produk B yang proses produksinya seperti ini, materialnya seperti ini, kemudian proses daur ulangnya seperti ini, kalian akan memilih mana nih yang dampak lingkungannya paling kecil, produk A atau produk B. Kemudian harus ada analisisnya. Kenapa kalian pilih itu? Alasannya apa? Seperti itu. Itu Bu, nanya Bu, itu analisisnya dari pemikiran kita sendiri atau pakai aplikasi lagi, Bu? Enggak pakai aplikasi. Itu di situ saya udah menceritakan, jadi kalian pakai logika aja. Oh, Pakai siap. logika. Siap, baik, Bu. Kalau pakai aplikasi lagi kayaknya nggak selesai 2 jam. Orang tugas aja 2 minggu nggak kelar. Iya. Ya, jadi itu aja sih UASnya. Cuma 2 soal tapi biasalah soalnya beranak. Ada pertanyaan? Saya sambil ngabsen, nunggu kalian nanya. Tadi yang ada Mbak Elsa ada ya? Elsa ada, Elsa? Hadir, Bu. Oke. Ini Faisal kemana ya sama Lutfi? Mas Guntur kayaknya saya udah lama dah nggak ngeliat mereka nih. Di TB1 juga kayaknya nggak presentasi ya? Siapa yang nggak datang tuh, Faisal apa Lutfi yang nggak datang? Coba dah saya cek ya dulu, jangan-jangan absen banyak yang datang. Coba masing-masing cek sianya. Absennya sudah memenuhi syarat untuk boleh ikut ujian enggak? Ibu saya boleh izin keluar duluan, Bu. Saya mau bekerja shift 3. Silakan. Terima kasih ya. Makasih, Bu. Selamat malam. Iya, malam. Oh, aman sih absennya.
Oke.